Talks, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Di bulan Februari, minggu pertama, selalu ada informasi. Setiap ganti bulan itu pasti ada hal-hal yang baru. Benar, bahkan ganti minggu aja udah bisa beda topik nih ya. Betul, bahkan hari esok aja pasti bakal ada selalu berita-berita, kabar-kabar terbaru soal dunia, soal hubungan. Waduh, ada yang kemarin masih aman-aman aja, hari ini udah putus. Aduh, siapa tuh? Oke, hadiah kita balik lagi nemani teman-teman Urbaners ya yang di rumah lagi nyantai. Bener, yang baru gajian, yang lagi makan enak nih. Lagi makan apa? Lagi makan sushi, makan ramen, makan steak mungkin ya. Waduh. Steaknya steak anu lagi. Steak. Ditahan-tahan ya biar akhir bulan nggak makan mie ya. Steaknya steak PS. Ditabung guys, uangnya guys. Nanti beli emas ya kak ya, beli emas. Investasi lagi naik ya harga emas ya. Soalnya ini lagi rame apa? Jet Epstein. Apa tuh? Aduh, Indosan juga. Beli emas nih biar bisa liburan nih, karena kebetulan berita pertama kita ada paspor Indonesia makin kuat, kini bisa masuk 88 negara tanpa visa. Wah, keren banget nih. Kelas Indonesia. Gimana nih? Berdasarkan data Passport Index yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi melalui akun resmi Instagramnya, pemegang paspor RI bisa mengunjungi 88 negara dan wilayah dengan prosedur yang jauh lebih mudah. Jadi artinya warga negara Indonesia tuh nggak selalu perlu mengurus visa reguler yang biasanya memakan waktu, biaya juga tentunya, dan proses administrasi yang cukup ribet dan panjang gitu. Jadi dengan bermodalkan paspor aja Indonesia bisa mengunjungi 88 negara. Bener. Nah tapi ini penting dipahami juga kalau setiap negara itu tetap memiliki aturannya masing-masing. Jadi seperti batas lama tinggal, terus tujuan kunjungan, hingga syarat tiket pulang dan bukti dana. Jadi walau bebas visa tetap harus memenuhi aturan imigrasi setempat. Nah dan ini tuh nggak serta-merta semuanya bebas visa kak. Jadi ada beberapa apa tuh ibaratnya beberapa anggota, beberapa bagian. Nah ini ada negara yang benar-benar bebas visa, jadi WNI itu bisa masuk tanpa perlu visa sama sekali. Terus ada juga negara dengan visa on arrival, yaitu visa memang tetap diperlukan tetapi bisa diurus saat tiba di bandara. Jadi prosedurnya tuh lebih mudah, tapi tetap perlu, tapi lebih mudah karena di hari-hari di bandara pun kita bisa ngurus. Dan yang terakhir itu ada negara dengan electronic travel authorization. Jadi beberapa negara menerapkan sistem izin perjalanan elektronik yang diajukan secara online sebelum keberangkatan. Jadi kita ngurusnya tuh secara online aja gitu. Berarti ya kapan kita mulai keluar negeri? Waduh, kita nabung emas dulu nih, ya kan ya? Apa? Nabung banyak-banyak biar bisa keluar negeri. Percuma paspor Indonesia kuat gitu ya, bisa ke seluruh negara. Kalian. Kalau uangnya belum ada nih, gaji bulan ini aja belum tahu ya kak, bisa sampai akhir bulan nggak ya ini? Tapi janji-janji kayaknya lebih penting ke coffee shop. Waduh, iya tuh. Ada coffee shop baru buka langsung dikunjungin ya. Nih komen-komennya. Ini berita bagus banget buat traveler Indonesia yang paling ditunggu. Turki, Thailand, sama Jepang udah masuk list. Nah, kalau dia misalkan dia kita mau keluar negeri dia sebutin tiga negara favorit dia yang buat dikunjungi. 3 negara favorit ya. Kalau ada yang pertama kayaknya Jepang masuk sih. Jepang, Korea, sama China sih. China ya? Iya, karena dia tuh kayak banget sama teknologinya China yang kayaknya keren banget deh. Memang gitu. Ya di China ya? Iya benar. Yang teknologinya wow banget, gong banget itu. Kalau kakak sendiri mau top 3 kemana nih? Pertama tuh Belanda. Oh, Belanda ya. Belanda tuh bisa nyobain hal-hal yang belum kita cobain. Kayak apa itu emang cobain? Nah, Belanda karena aku jadi salah satu penggemar Belanda kalau Piala Dunia bola gitu. Aku juga keturunan Belanda. Oh,
Seberapa persen tuh kak? 0,0. Belanda, terus ke Thailand sama ke Jepang lah. Jepang tuh jadi salah satu memang destinasi negara yang harus dikunjungi. Iya benar, ramai Insya Allah banget. tahun depan ya. Wah, Tapi biasa kak. satu yang kelewat, Apa kak? Arab Saudi. Oh iya benar, lu wajib sih kak. Tahun ini semoga ya, wah amin. Nonton Share Seven. Umroh ya, umroh kita itu jadi salah satu tujuan utama kita lah. Benar. Yang kedua ada apa itu Adia? Wah. Kalau kita bahas umroh ini ada apa? Benar, habis kita bahas umroh ada lagi nih selanjutnya. Masjid di Bradford, Inggris gelar kelas pilates untuk pria setelah sholat zuhur. Ini ramai kemarin di sosial media ya. Iya. Yang bapak-bapaknya di sholat yang sudah umur 50 ke atas pilates. Iya, jadi nggak hanya dapat ibadahnya, pahalanya, tapi Betul. sehatnya juga dapat Jasmaninya ya. dapat, Benar. rohaninya tetap kuat, jasmaninya juga kuat. aduh. Pilates. Tapi dia pernah pilates ya? Aku Belum pernah- sih, belum belum ya. pernah tahu sih pilates itu gimana ya. Mungkin next bisa coba kali ya. Muhammad Ilyas, Sekretaris Masjid, menjelaskan bahwa program ini memang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup para pria lansia yang sering ibadah di masjid, dan dirinya tidak expect kalau respon publik sampai segininya, karena memang apa ya, cukup unik gitu ya. Iya, laki-laki benar. terus umurnya juga sudah cukup bukan umur yang muda lagi, terus pilates gitu unik. Iya, yang umumnya mungkin pilates ini akhir-akhirnya lagi viral dan banyak yang ngikutin gitu di kalangan generasi muda khususnya perempuan gitu, dan ini malah laki-laki udah usia lansia lagi ya ibaratnya gitu. Nah, Menariknya setelah viral kemarin secara global, Masjid Jamia Usmania mulai dihubungi masjid-masjid lain di Inggris hingga luar negeri seperti Malaysia dan Kanada yang ingin replicate. Dia pengen meniru idenya gitu ya. gitu. Wah, keren banget nih. Jadi Iya. masjid tetap menjadi tujuan kita beribadah dan Dapat bonus lainnya ya, Bonus sehat lainnya, gitu kesehatan. ya. Apalagi yang kalau dari yang sedikit aja tahu ya, pilates ini kalau misalkan kita ikut kelasnya tuh biasanya mahal lah. Mahal ya? Iya, minimal banget tuh paling murah 300, tapi umumnya 500 ke atas gitu. Jadi ini kayaknya dapatnya free ya setelah Free sholat dong. zuhur. Jadi kayak wah. Kalau bisa di sini ikutan deh ada gitu. ayo kita yang setuju kita pilates bareng. Tapi pilates tuh gimana sih, yang kayak yoga gitu ya? Iya, tapi yang pakai alat gitu. Pakai alat, ya. Katanya sih lebih panas dari gym ya. Tergantung orangnya mungkin kali ya. Ya kalian aja lah, lari aja lah. Lari gitu. Karena pilates di rumah sendiri, ya kan nonton YouTube. Ibadah tetap dijaga. Wah. Ini yang ketiga ini ada apa itu Adia? Yang ketiga nih ada Mahkamah Konstitusi kembali menolak gugatan kepastian hukum pernikahan beda agama. Wah. Jadi setidaknya MK ini sudah 3 kali menolak gugatan warga agar nikah beda agama itu dilegalkan. Terus yang terbaru MK ini menolak permohonan warga karena isinya dinilai sulit dipahami gitu. Jadi undang-undang tentang pernikahan ini bukan sekali aja kena gugat, MK tuh udah beberapa kali menolak. Jadi ada dari 2014, 2023, dan yang terbaru tahun kemarin, tahun ini juga tuh. Menolak kemana mahasiswa. Ini apa sih mereka? Sidangnya sudah 3 MK menolak gugatan warga agar nikah beda agama dilegalkan. Oh, mereka nih pengen nikah beda agama tuh Dilegalkan di Indonesia, gitu. iya, karena menurut beberapa orang khususnya mahasiswa juga undang-undang pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan ini tuh belum kurang kuat gitu Kak. Jadi pasalnya itu kayak untuk pernikahan secara beda agama itu kan sebenarnya belum dilegalkan ya di Indonesia, tapi dari beberapa tahun ke belakang, khususnya dari tahun 2014 ini udah makin banyak, apalagi per tahun 2023 sampai 2026 ini malah kayaknya jadi ramai, atau istilah kata orang tren gitu ya, nikah beda agama tuh banyak banget, tapi nggak bisa tercatat secara legal di hukum Indonesia gitu, karena mengikuti pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan ini gitu.
Jadi mereka nikahnya sah pernikahannya tapi nggak sah secara hukum. Administrasi juga Iya masih benar. berhubungan, ya. Jadi untuk mereka administrasi negara dan lain-lain sebagainya itu akan lebih sulit gitu kak. Oke. Gitu. Ini kabarnya juga hari ini saya gagal, saya akan menggugat lagi di lain hari sampai bertemu. Wah, dia pejuang banget nih. Pasti pacarannya beda agama ya. Aku. Biasa ada komen lagi. Kalau sampai sah lagu Mangu jadi nggak sedih lagi, weh. Wah benar. Lagu Mangu itu gimana? Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Waduh. Sedih banget sih. Please ACC buat yang berjuang jangan nyerah. Wah, ini sebenarnya bingung juga ya mau nge-ACC apa gimana gitu. Tapi tetaplah cari yang sayang, yang cocok. Iya, iya kalau emang itu tujuannya ya semoga dipermudah ya teman-teman. Komunikasi aja, komunikasi Iya, soal bener. agama. Ya, yang satu pindah yang Wah, ini ada lagi, Indonesia resmi larang atraksi tunggang gajah secara nasional. Waduh. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan resmi melarang seluruh bentuk atraksi tunggang gajah di lembaga konservasi dan tempat wisata di seluruh penjuru negeri. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE nomor 6 tahun 2025, di mana menegaskan bahwa aktivitas menunggangi gajah tidak lagi diperbolehkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip kesejahteraan satwa. Nah ini karena banyak banget gitu ya, maksudnya di kebun binatang atau di mana gitu di tempat-tempat wisata yang masih ada praktek menunggangi atraksi gitu ya, yang mungkin pada awalnya niatnya untuk menghibur, tapi kan biar gajah ini bisa atraksi kan pasti dilatih dengan mungkin ada beberapa kali cara yang cukup kurang baik gitu. Ya ini cukup anu juga lah, karena kita memang harus menjaga ekosistem satwa ini, khususnya gajah ya. Iya. Gajah kan jadi salah satu hewan juga yang mungkin perlahan-perlahan tuh makin ke wujudnya tuh makin punah lah. Iya benar, apalagi setelah musibah akhir tahun kemarin juga ya kak ya, yang dimana di situ tempat banyaknya gajah dan di situ juga terjadi musibah bencana. Nah, aturan ini juga mulai berlaku secara bertahap sejak kemarin akhir 2025 dan ditargetkan untuk ditegakkan secara penuh pada tahun 2026 guna memastikan satwa liar tersebut terbebas dari beban kerja fisik yang berlebihan dan stres psikologis. Tuh, gajah juga punya punya psikologis. Benar. Kalau dia capek pasti lemas. Kayak kalian ini. Iya, Apa-apa kalau lemas. capek maunya Iya. tidur aja di kamar, nggak capek aja maunya tidur di kamar ya kayak lagi capek. Kerja. Tuh, larangan ini bersifat wajib dan harus dipatuhi oleh seluruh pengelola wisata satwa tanpa terkecuali. Kecuali itu, wow, peringatan. Nah, ini juga please delman juga dihapus kalau bisa. Nah, ini juga ya sebenarnya jadi pro kontra ya, karena memang delman juga jadi salah satu mata pencarian kusir. Iya. Tapi juga di situ ada praktek aktivitas di mana mengeksploitasi Hewan juga, satwa benar. juga. Jadi gimana ya, semoga pemerintah bisa punya jalan keluar, jalan tengahnya, di mana ya kalaupun memang sudah nggak dibolehkan, kusir-kusir ini dikasih Pekerjaan lain atau mungkin dibatasin lah delman ini, jadi nggak terlalu banyak gitu. Dan kuda-kuda yang jadi delman ini juga kalau bisa kuda-kuda yang sehat, bukan yang sudah tua yang sudah seharusnya istirahat gitu. Kesian lah, mereka juga makhluk hidup yang perlu. Tuh, apalagi kalau ditunggangin kayak kita gini kayak waduh kasihan, capek, berat. Jangan kayak kayak pejabat-pejabat kita yang ditunggang. Waduh. Berat. Emang demo ditunggangi. Waduh. Demo apa kan? Demo masa. Iya.
please Delman juga kalau tujuannya untuk wisata atau wahana turis tuh Delman. Ya Delman jadi anu lah, perhatian khusus juga ya. Tapi ya kita lihatlah, semoga ada jalan tengahnya lah gimana baiknya buat satwa-satwa ini. Karena di situ ada mata pencarian, ada rezeki, di situ juga ada eksploitasi yang memang harus diminimalisir lah, walaupun belum bisa diberantas secara tuntas, ya dikurangi lah. Mereka juga butuh hidup lebih layak. Betul. Memang kamu aja. Nih ada lagi nih. Dan selanjutnya ada berita duka dari siswi sekolah dasar diduga bunuh diri karena tak mampu beli buku dan pena. Jadi ada seorang anak SD berusia 10 tahun di Kecamatan Jerebung Ngada, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang mengakhiri hidupnya. Pemicunya itu diduga karena anak yang duduk di bangku SD itu kecewa dan putus asa lantaran tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolah. Jadi singkat kronologinya tuh malam sebelum kejadian, korbannya ini berinisial YBR Kak. Berusia 10 tahun meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pena. Namun permintaan YBR ini tidak bisa disanggupi ibunya karena kondisi ekonomi mereka yang sangat sulit. Terus diungkapkan juga sama kepala desanya, Bapak Naruwolo Dionroa, kondisi ekonomi korban sangat berat karena ibu YBR ini harus menanggung kebutuhan hidup 5 orang. Sementara itu ia sudah berpisah dengan ayah korban sejak 10 tahun yang lalu juga. Berarti di saat almarhum YBR ini lahir, ayahnya berpisah juga. Iya. Terus YBR ini ditemukan mengakhiri hidupnya di pohon cengkih di kebun milik neneknya pada Kamis 29 Januari lalu. Pohon itu hanya berjarak sekitar 3 meter dari pondoknya gitu. Terus yang sempat bikin ramai juga, YBR itu ada nulis surat tuh buat ibunya. Diartikan yang bahasa Indonesia juga ya, karena dia kurang bisa bahasa NTT-nya nih. Suratnya tuh dalam bahasa daerah mereka. Iya, ya? benar, dari bahasa daerah mereka nih. Kalau yang diartikan itu surat untuk Mama Reti, Mama pelit sekali, Mama baik sudah. Kalau saya meninggal, Mama jangan menangis. Mama saya meninggal, jangan menangis juga, jangan cari saya. Selamat tinggal Mama. Wah. Sedih sekali ya. Ini sudah di salah satu potret yang gimana ya, tragis yang mungkin menggambarkan Indonesia ini memang lagi tidak baik-baik saja, di mana pemerintah juga harus bisa memfokuskan lah perhatian mereka ke hal-hal yang kecil kayak gini, yang bukan cuma hal-hal besar yang memang jadi tujuannya pemerintah ya, maksudnya hal kecil kayak gini, hal-hal yang dianggap pemerintah mungkin kecil tapi bagi sebagian orang itu hal besar. Salah satunya bahkan beli buku dan pena ini aja masih ada masyarakat yang kesulitan, yang artinya tuh masyarakat kita itu belum merata gitu, secara pendidikan aja masih sesulit ini. Ya ini jadi salah satu bukti juga bahwa memang pendidikan itu masih belum merata ya di setiap daerah, dari soal bantuan bosnya, bantuan operasional sekolah yang memang kayak buku pena itu kan jadi bahan penting anak-anak buat sekolah ya. Benar, itu salah satu hal yang penting ya, bahkan mungkin buat sebagian orang itu basic yang harus dibawa setiap hari waktu sekolah. Jadi ya miris lah ngeliat potret kayak gini di negeri kita tercinta ini. Apalagi sih sudah tahun baru ya, kayak semoga hal-hal seperti ini bisa dilirik pemerintah, khususnya masyarakat juga, masyarakat di sekitarnya, buat bantu memperhatikan teman-teman kita dan di-up terus gitu ya Kak ya, biar terlirik nih sama pemerintah, baik pemerintah daerah sampai ke pusat juga gitu. Ini anak kecil ini kepikiran bunuh, dan yang dilakukan kurang gagal apa lagi juga. Nah ini jadi salah satu bentuk kegagalan lah ya, pemerintah, negara sebagai dimana memang menjamin kebutuhan warga negara itu menjadi salah satu kewajiban pemerintah, jadi salah satu kewajiban negara. Tapi kalau ngeliat kayak gini ya miris. Ya teman-teman boleh komen lah gimana melihat potret ini, isu ini jadi salah satu kegagalan negara kita. Waduh, kegagalan. Sedih sekali. Sedih. Selanjutnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dikejutkan oleh pengetahuan mendalam Presiden Cina
Xi Jinping tentang sepak bola Inggris. Wah, Aduh. Presiden Cina ternyata memahami soal sepak bola Inggris. Dalam pertemuan diplomatik Jumat kemarin tanggal 30 Januari yang bertujuan untuk meriset hubungan kedua negara tersebut, Xi Jinping secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya adalah pendukung setia Manchester United. Wah. Respect MU, respect. Oh kak salah kak. Nanti kita di band nih. Oh. Harus ada kingnya kak. Oke. Kalau kata orang harus ada kingnya. King MU gitu kan? King MU. Oh gitu. Aja tahu MU kan? Tahu dong. Dukung MU juga. Sebenarnya yang oh iya dukung banget. Enggak dong. Iya. MU tuh. Namun kejutan sesungguhnya terjadi ketika Xi Jinping menyebutkan bahwa klub lain yang ia ikuti selain Arsenal, ya ada Arsenal, Manchester City. Presiden Cina itu mengaku mengikuti perkembangan Crystal Palace. Wah, banyak salah satu tentang bola. Crystal Palace ini jadi salah satu klub yang memang nggak terlalu tersorot lah di Premier League. Tapi kalau sampai Xi Jinping merhatikan Crystal Palace tuh berarti memang gila Liga Inggris ini. Bener. MU banget kan. Oh. Terus ada komennya nih, jangan lupa biasakan pakai king sebelum kata MU. Aduh. Oh. Untung aja tadi udah dibenerin ya. Izin. Apa izin? Iya. Ternyata ini alasan Vincent. Oh. Backingannya langsung Presiden Cina. Waduh. Ini kelas, pantas nggak bangkrut ini. Kelas memang. Ya King MU. Wah ini jadi bahas King MU. Tapi King MU memang tahun ini lagi berproses nih, lagi memperbaiki setelah berapa tahun mereka lagi mengalami gejolak. Akhirnya tahun ini mereka mulai perlahan-perlahan bangkit nih. Yang dulunya supporternya lagi di Goa, sekarang mulai gitu. King MU ku lagi jago. Ditunggu nih fans King MU ya. Biasanya nih fans King MU ini paling lucu soalnya ya kalau udah muncul tuh. Wah. King MU tadi King MU, sekarang King Indonesia, King of Asia. Apa tuh kak? Tim futsal Indonesia kalahkan Jepang lolos final Piala Asia untuk pertama kali. Wah. King Indonesia. Itu. Ya kemarin Timnas Futsal Indonesia menorehkan tinta emas ya kemarin karena berhasil mengalahkan salah satu jagoan futsal di Asia bahkan dunia. Siapa tuh kak? Jepang dengan skor 5-3. Itu jadi salah satu pertandingan krusial Indonesia di mana memang sebelumnya dia sudah berhasil masuk semifinal itu mencetakkan sejarah dan sekarang dia berhasil mengalahkan Jepang lagi, dia berhasil lagi cetak sejarah baru lagi. Sejarah baru di mana untuk pertama kalinya timnas Indonesia futsal bukan yang sepak bola ya. Waduh. Kalau sepak bola semangat, respect ini semoga ini jadi contoh juga buat timnas sepak bola biar kita bisa lebih berbicara banyak lah di kancah-kancah internasional. Nah, kemenangan atas Jepang menjadi yang pertama bagi Indonesia sepanjang pertemuan kedua tim. Sebelumnya Merah Putih selalu harus mengakui keunggulan lawan. Mengakui, maksudnya berapa kali dia bertemu dengan Jepang, Indonesia selalu kalah. Bahkan terakhir itu tahun 2022 di Piala Asia juga mereka harus kalah 3-2 dari Jepang. Tapi tadi malam kemarin malam 5-3 langsung disikat. Ada yang nonton kan? Nonton dong. Nah itu. Terus tak hanya itu, keberhasilan melaju ke final juga menegaskan pencapaian terbaik timnas futsal Indonesia di level Asia. Setelah sebelumnya menembus semifinal untuk kali pertama, Garuda Asia melangkah lebih jauh dan membuka peluang mencetak sejarah baru nih. Di partai puncak, tantangan berat sudah menanti bentar lagi ya kak ya. Berarti timnas futsal Indonesia akan berhadapan dengan Iran, yaitu raksasa futsal Asia lainnya. Ya, soalnya Iran ini untuk peringkat dunianya itu ada di nomor 5. Wow. Sedangkan Indonesia itu ada di nomor
24 atau enggak 23. Cukup jauh ya gapnya ya. Cukup jauh gapnya, dan Iran memang sudah terkenal jadi salah satu tim Asia paling kuat lah. Dia nomor 1, kalau di Asia dia nomor 1, dan dia sudah berhasil masuk ke final itu sebanyak 16 kali. Wow. Dan berhasil menjadi juara itu sebanyak 13 kali, dan ini menjadi final mereka yang ke-17 dan final pertama Indonesia. Wah. Saya dong Indonesia bisa menggeser nih. Nah kita tunggu aja juaranya nanti Indonesia. Karena ini hari apa ini? Oh, jangan sebut. Nah, karena jika mampu kembali menang nih, Indonesia Garuda ini menjadi salah satu sejarah besar lagi yang siap ditorehkan oleh Samuel Eko dan kawan-kawannya. Wis, keren banget. Ini jadi satu pembuktian juga buat coach futsal kita yang baru, Coach Soto, di mana kemarin dia baru masuk dan berhasil mendongkrak kemampuan pemain-pemain Indonesia Setelah bertahun-tahun. Dan Keren banget. paling penting pemain-pemain timnas Indonesia itu pemain-pemain lokal Indonesia. Waduh, ini Bukan berarti membanding-bandingkan produk luar sama lokal, tapi ini menjadi bukti bahwa lokal Indonesia itu bisa lebih. bener, Bisa lokal pun berbicara. nggak kalah gitu ya, bisa bersaing. Bisa gitu. bersaing, dan walaupun nanti timnas bola kita yang memang penuh diisi oleh pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora, tapi kami tetap mendukung Indonesia. Benar. Juga Indonesia bola, di mana memang harus bisa lah. Ini menjadi contoh juga buat timnas. Erick Thohir, Menpora, anu lah, tetap semangat. Bener. Nih, apa tuh? Nih komennya nih, butuh 10 tahun untuk bangun timnas futsal jadi sekuat ini. Proud banget, wah, bangga banget nih. Hadirin jemaah Jumatan yang berbahagia. Wah, ini si khotbah hari Jumatin Jumatannya. Hadirin jemaah Jumatan yang berbahagia. Assalamualaikum Final. Ini mana bos? Ini bos, ini bos. Kita bantah. Waduh kak. Garuda yang memasak Godzilla. Wah, karena memang Oke, sudah hadir. Wah. Itu dia berita-berita terhot teramai kita minggu ini. Di minggu pertama bulan Februari. Wah, kita sudah memasuki bulan kedua tahun 2026 ya. Yang artinya Gak terasa ya. bener. Waduh, 11 bulan lagi. Dan sebentar lagi kita mau memasuki masuki bulan Ramadan. Dan bentar lagi juga ada teman-teman kita yang merayakan Imlek nih. Wah, tanggal merah. Yeay, tanggal merah. Hari apa? Hari Senin kebetulan. Masuk ya. Kalian nggak libur ya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di minggu depan dan di Urban Paradox, di mana kita akan bawa terus berita-berita yang Terpanas, terhot, ya teramai di minggu depan. berita-berita yang merefresh kalian kembali. Benar. Kalau ada rekomendasi konten lain juga kak, bisa langsung tulis di kolom komentar atau ke Instagram kita Di mana? di ting, Wih. yes, ting gitu. Ini ya. Kasihan editornya pusing. Nah, langsung ke Instagram kita, dan kebetulan di Instagram kita tuh juga banyak konten-konten menarik ya kak ya. Jangan lupa mampir teman-teman. Tahu konten-konten apa? Tahu-tahu kita bisa datangi kalian buat. Benar, weh. Mau diwawancara guys. Oke semuanya, Urbaner, sampai jumpa, dadah. Dadah. Foto.